Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya kelihatan di sini. Oh, Sumerep. Oke. Bapak Ibu yang kula hormati, saya dari Grup Pembantu Pemantrakan Salam Manjani. Om Swastiastu. Ini masih awal Pak Bu, kok sampai lemes ya kan? Oke, sekali lagi ya, semoga yang menjawab salam saya dengan penuh antusias, semoga rezekinya banyak ya. Selamat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, mantap kawan. Om Ayyurang Sidang, Om Ibadah, Ratoya Tusrata. Semoga pikiran yang baik dan suci datang dari segala hukum. Egang sediakan dumateng Singgi Wanita Jayananda Putra Kemala Ugi Singgi Istri Widya Stuti Egang Pulau Berteni Romo Pelaku Bapak Ibu Sarati Egang Kinurmatan dumateng Pangarso Banjar Pura Sejati Dharma Ingkang kula hormati Pangarso Panitia Biodalan, ingkang kula hormati Bapak Ibu Pembina Provinsi Sepuh, Sumbermanipun dumateng para kadang Mas Dharma ingkang kula kersani. Semoga ini kalian menika kula panjenengan sami ngaturaken puja-puji asmara saha syukur dumateng Ida Sang Hyang Widiwasa awet saking keparengipun kula panjenengan sami saged nindakaken adicara biodalan ing dalu punika kanthi kahanan ingkang sae lan bunga ati. Bunga nggih atine? Nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, di sini saya hanya menjalankan tugas ya. Mungkin banyak yang belum kenal saya di sini karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka Sayang. tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal belum tentu sayang. Tak kenal maka kenalan dulu. Mohon izin perkenalkan, nama saya Yurina Widya Stuti, bisa dipanggil Yurina. Saya dari Desa Maringan, Kecamatan Gadusari. Dan saat ini saya masih melanjutkan pendidikan di Surabaya, ambil fokus di fisika. Nah, mungkin ini timbul banyak pertanyaan ya. Biasanya yang ngasih pesan Dharma tuh beliau-beliau yang memang fokusannya di bidang keagamaan. Nah, ini kok dari fisika. Aduh, gawat nih. Habis ini kita belajar rumus fisika yang rumit gitu. Enggak ya, Pak Bu ya? Mohon maaf sebelumnya, di sini saya pakai bahasa campuran, bahasa Indonesia juga, bahasa Jawa juga. Karena nanti kalau pakai bahasa semua takutnya anak-anak ini belum paham gitu, oke? Oke. Bapak Ibu Mas Dharma, di sini nanti saya akan berbagi saja ya. Jadi bukan maksud saya untuk menggurui panjenengan sami, namun mriki kula badhe sharing ya, berbagi informasi terkait kegiatan pada malam hari ini. Jadi bukan saya mengajarkan terkait rumus fisika yang rumit seperti wanita mungkin yang sulit dimengerti, tapi di sini saya sharing session aja terkait makna dari biodalan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, di sini nama puranya apa? Pura Socani Dharma Hambuka Budi. Hambuka Budi nggih. Niki biodalan kaping pinten nggih? Pundi niki pangkone? Pertama nggih. Ya, biodalan pertama, first time ya. Jadi ini perdana biodalan pertama dari Pura Socani Dharma Hambuka Budi. Nah, sakjane niku napa? Biodalan itu sakjane napa? Tujuan lan makna dipun seperti apa? Mungkin ada yang mau menjawab terlebih dahulu?
Piodalan atau paudalan berasal dari kata wudal yang artinya lahir. Jadi piodalan itu dapat dimaknai sebagai perayaan hari ulang tahun. Nah, kita saja sebagai manusia pernah kan merayakan hari ulang tahun? Ya pasti pernah. Apalagi pura. Jadi pura juga perlu untuk diadakan perayaan hari ulang tahun. Nah, biasanya kalau kita merayakan hari ulang tahun, pasti kita berdoa untuk meminta panjang umur dan kebahagiaan. Gini apa betul? Iya. Panjang umur dan kebahagiaan. Mungkin panjenengan juga sudah sering mendengarkan ya, biasanya juga dari segi wanita menghaturkan doa tersebut pada saat mohon anugerah, anugerah dan seterusnya. Kemudian ada Om Ayu dia sewardi berdipratnya suka siap dan rasa penawadisya santute sakta wadaya. Ya, kira apa? Om Ayu dia sewardi mugi-mugi engkang rawuh dinten menika diparingi panjang yuswa. Swaha. Ada yang swaha nih. Swaha. Oke. Om Ayu dia sewardi. Wardi pratnya sukasrian. Semoga dengan usia yang panjang kita selalu diberikan kebijaksanaan, kita selalu diberikan kebahagiaan. Gak ada yang jawab swaha tadi? Swaha. Harus ini ya, harus diingatkan terus nih. Kemudian Om Ayu dia sewardi, wardi pratnya sukasrian. Dharma Santana Wardisya. Kebenaran ini adalah abadi selamanya. Swaha. Om Ayu dia sewardi, wardi pratnya sukasrian. Dharma Santana Wardisya. Santute Sabta Wardaya. Santute Sabta Wardaya. Semoga ini selalu berlangsung terus, berlangsung sampai 7 turunan. Oke. Swaha. Ya, terima kasih. Oke, jadi sebenarnya di dalam kegiatan piodalan itu tercantum makna sedemikian rupa. Jadi intinya kita itu merayakan ulang tahun pura. Dengan adanya perayaan ulang tahun, maka otomatis kita meminta atau memohon terkait adanya panjang umur dan kebahagiaan. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, jadi itu tadi terkait pengertian sederhana piodalan atau ulang tahun pura. Nah, selanjutnya pun sebenarnya tujuannya pun seperti apa? Yang pertama, piodalan adalah momen di mana kita merayakan ulang tahun, momen di mana kita menyembah atau memberikan rasa syukur, kemudian rasa terima kasih kita kepada Ide Sang Hyang Widi-Wasa. Namun di sini tidak hanya pesta atau pertunjukan semata, namun di sini juga ada beberapa wujud nilai, ada wujud cinta, pengorbanan, dan pengabdian kita terhadap Ide Sang Hyang Widi-Wasa. Yang kedua, Bapak Ibu, piodalan pasti sebelum di hari piodalan, Pamor Pura dan juga seluruh panitia bekerja bakti, berbondong-bondong ke pura untuk membersihkan pura, kemudian menata ulang banter-banter yang ada. Nah, itu juga termasuk makna di dalam piodalan. Jadi di dalam kegiatan piodalan kita juga bisa menarik value-nya, bisa menarik nilai kebersamaan. Gimana Bapak? Pasti kerja bakti ya? Iya. Karena kalau nggak ada kerja bakti, kalau hanya dilakukan satu orang saja, tidak mungkin
kegiatan pada malam hari ini banyak banten-banten yang sudah diaturkan oleh Pak Prokuror. Nah, banten yang dipersembahkan di sini juga memberikan value, memberikan nilai. Bahwasanya di sini yang dilihat bukan seberapa besar kegiatannya, namun sejauh mana rasa keikhlasan dan ketulusan hati kita untuk menjalankan biodalam tersebut. Sesuai dengan ajaran kita pada Bhagavad Gita Adhyaya 17 Sloka 11, Sloka 12 dan Sloka 13 disebutkan bahwasanya ada 3 jenis sifat yatnya. Yang pertama pada Adhyaya 17 Sloka 11 disebutkan adanya sifat satwika. Jadi sifat satwika itu seperti ini Bapak Ibu. Kita melaksanakan yatnya sesuai dengan aturan sastra. Selain itu kita juga melaksanakan yatnya dengan rasa tulus dan ikhlas. Aturan sastranya seperti apa sih Mbak? Gitu ya. Jadi di sini ada banten, kemudian ada mantranya juga, ada lagu-lagunya juga. Itu termasuk dalam aturan sastra. Yang kedua Bapak Ibu, Adhyaya 17 Sloka 12 menyebutkan bahwasanya ada sifat rajasika. Nah, kalau satwika tadi dia sesuai aturan sastra, kemudian tidak mengharap imbalan, ikhlas. Kalau rajasika, yang penting aku ngasih banten yang besar, yang penting aku dana punya yang besar, hanya untuk sifat kemewahan saja, hanya untuk pamer. Jadi misalnya saya dana punya 1 juta, terus saya ngomong sama teman saya, itu aku habis dana punya 1 juta, nah itu termasuk rajasika. Jadi inti rajasika itu tidak sesuai dengan aturan sastra, ngawur itu. Terus dia berdana punya hanya untuk pamer, yang penting besar gitu. Terus mengharapkan imbalan. Oh, aku dana punya yang besar, ya abis ini aku dapat rezeki yang banyak. Itu termasuk mengharap imbalan atau bukan? Ya, tapi biasanya masih menjadi pikiran kita. Mungkin ini juga disebut sebagai manusiawi ya. Oke, yang ketiga Bapak Ibu, Adhyaya 17 Sloka 13 menyebutkan bahwasanya ada sifat tamasika. Nah, kalau tamasika ini itu tidak sesuai aturan yatnya. Jadi nggak ada banten, nggak ada mantra. Jadi kita nggak ada pedomannya itu. Kita udah ada pedoman, cuma kita tidak melaksanakan sesuai dengan pedomannya. Itu disebut dengan tamasika. Nah, dari 3 sifat yatnya ini, kira-kira pada malam hari ini yatnya yang kita laksanakan bersifat apa Bapak Ibu? Itu yang Bersifat apa? Yang pertama. Satwika. Sesuai dengan sastra. Karena di sini juga sudah ada beberapa rangkaian, beberapa banten juga, kemudian dikumpul juga dengan seni wanita, itu termasuk dengan aturan sastra. Oke, selanjutnya karena kita tadi sudah membahas terkait yatnya, terkait pengorbanan. Berarti nyambung lagi dong dengan 5 korban suci di dalam ajaran agama Hindu. Disebut apa? Pancayatnya. Pancayatnya 5 korban suci yang tulus dan ikhlas. Yang pertama adalah dewa yatnya. Korban suci yang ditujukan kepada indera yang dewasa. Di sini banyak banten yang diaturkan kepada para penari-penari, itu termasuk dari contoh dewa yatnya. Yang kedua, resi yatnya. Korban suci yang ditujukan kepada orang suci. Di sini, maaf, ada sini wanita. Itu termasuk
Daksina kepada sihir wanita itu juga termasuk contoh dari resiyatnya. Selanjutnya yang ketiga, fitrayatnya. Korban suci yang ditujukan kepada para leluhur. Oh Mbak, kan kita di sini di pura ya, kita melaksanakan ibadah pura. Apakah berhubungan dengan leluhur? Iya pasti. Karena apa? Karena ketika kita melaksanakan ibadah, kita juga memanggil leluhur kita. Kita mengaturkan bantuan juga kepada para leluhur. Jadi kita juga mendoakan leluhur, leluhur juga bisa menikmati bantuan yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, manusiatnya. Korban suci yang ditujukan kepada sesama manusia. Contohnya apa? Tadi sudah ke balai keluarga ya, sampun. Nah itu contoh dari manusiatnya. Jadi dari Pampuan Pura Sukadi Dharma memberikan aturan berupa makanan dan minuman. Itu termasuk dari manusiatnya. Yang terakhir Bapak Ibu, budayanya. Korban suci yang ditujukan kepada lingkungan sekitar. Di sini tadi sudah disaksikan bersama-sama adanya bater caru ya. Nah itu juga termasuk dalam contoh budayanya. Bapak Ibu Mas Dharma, tadi yang sudah saya sebutkan mulai dari dewayatnya, resiyatnya, fitrayatnya, manusiatnya, dan budayanya tidak lepas dari bantuan, tidak lepas dari sesaji. Sebenarnya yang bisa kita aturkan itu seperti apa? Dalam Bhagavad Gita ayat 9 sloka 26 menyebutkan Bajrang musam kalam toyam yogi bhagya praya syakti tataham bhakti upatam asnami prayatan mana. Siapapun yang dengan sujud bakti kepadaku mempersembahkan sekutu bunga, sebiji buah-buahan, sehelai daun, dan seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci. Dari Bhagavad Gita tersebut dijelaskan bahwasanya sumber dari banter, sesaji, atau korban suci yang kita lakukan itu hanya ada 4 sumber. Ada apa yang pertama tadi? Sekutu bunga. Di sini banyak ya, banter pasti ada beberapa bunga juga. Sebiji buah-buahan. Ada ya? Sehelai daun. Dan seteguk air. Air di sini ada tirta ya. Nah, itu tadi kalau kita melaksanakan niatnya dengan persembahan tersebut dengan rasa tulus dan ikhlas sudah diterima oleh Sang Yang Wiyasa. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita melaksanakan niatnya, ketika kita melaksanakan korban suci, kunci utama apa? Tulus dan ikhlas. Ketika kita sudah tulus, ketika kita sudah ikhlas, kita tidak mengharap imbalan, kita tidak mengharap ganjaran, maka niatnya bisa disebut dengan sifat niatnya yang pertama, bisa mengikat. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, selain itu ada apa sih makna dari Miyodala? Tadi yang pertama ulang tahun, memohon panjang umur dan kebahagiaan. Yang kedua terkait kebersamaan. Nah, di kebersamaan ini Bapak Ibu, seperti pura perlu dirawat, pura perlu diperhatikan. Kehidupan kita juga, kita perlu merawat hubungan kita kepada Tuhan, kepada Sang Yang Wiyasa, merawat hubungan kita kepada sesama manusia, dan merawat hubungan kita dengan
hubungan yang menyebabkan kehidupan kita harmonis. Yang pertama ada parahyangan. Jadi sebenarnya ajaran agama Hindu ini tidak bisa dilepas satu persatu. Jadi mereka itu pasti saling berkesinambungan. Tadi kita udah bahas Pancayalnya, sekarang kita bahas Trihita Karana. Trihita Karana ada parahyangan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, pawaman kepada sesama manusia, dan palemahan kepada lingkungan sekitar. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu. Untuk makna dan tujuan Piodalan Pura, ya tadi sudah dijelaskan. Yang penting kita tujuan utamanya kita giatnya dengan rasa tulus dan ikhlas. Kita belajar terkait hubungan yang harmonis, kebersamaan. Kita belajar terkait spiritualitas. Dan yang terakhir ada kesenian. Di sini tadi ada adik-adik yang sudah menarikan tari gambyong, ya tadi ada karawitan juga, ada baliganju juga. Nah itu termasuk makna juga dari piodalan. Jadi di sini kita juga bisa merawat dari pelajaran leluhur. Jadi agama itu tidak bisa lepas dari adat istiadat. Oke, mungkin cukup sekian Bapak Ibu, karena mungkin kegiatan habis ini roundnya masih padat ya. Jadi cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari perbuatan dan perkataan saya tidak sengaja maupun saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena tadi saya di awal lupa untuk berpantun ya Bapak Ibu. Izinkan saya untuk berpantun di akhir. Ini pantunnya pakai bahasa Jawa, dinadakan apa ya namanya, saya lupa ini. Laku-laku nang pasar lagi, nang pasar lagi, tuku es lagi. Cukup semanten atur kula, mbok pilih wonten lepat nyuwun pangapura. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selama-lamanya. Om Santi, Santi, Santi. Om.